Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Dwi Dharma dengan NPM D1A024028. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi tentang bahasa Indonesia yang telah kami pelajari dengan Bapak Noer Manza. Pada pertemuan pertama, kita membahas hakikat bahasa Indonesia. 1. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. 2. Bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. 3. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945. 4. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa komunikasi kedua, lingua franca atau bahasa pergaulan bagi sebagian warga negara Indonesia, karena sebagian besar warga menggunakan salah satu dari 748 bahasa daerah yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. 1. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi: A. Lambang kebanggaan kebangsaan. 2. B. Lambang identitas nasional. C. Alat penghubung antar warga daerah dan antar budaya. Dan D. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi antaranya: A. Bahasa resmi kenegaraan. B. Bahasa pengantar dalam pendidikan. C. Alat penghubung pada tingkat nasional. Dan D. Alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan dan ilmu teknologi. Perkembangan bahasa Indonesia. A. Sebelum Indonesia merdeka. 1. Abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kenegaraan Kerajaan Sriwijaya. Buktinya ada prasasti di kedudukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi, Talang Tuwo Berangka tahun 648 Masehi. 2. 901 Dan pada pertemuan kedua, kita membahas sikap berbahasa Indonesia. A. Pengertian sikap bahasa. 1. Bahasa yaitu posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. 2. Sikap bahasa adalah peristiwa kejiwaan dan merupakan bagian dari sikap attitude pada umumnya. Sikap berbahasa merupakan reaksi penilaian terhadap bahasa tertentu. 3. Sikap bahasa dari seorang pemakai bahasa atau masyarakat bahasa, baik yang dui bahasawan maupun yang multi bahasawan, akan berwujud berupa perasaan bangga atau mengejek, menolak atau sekaligus menerima suatu bahasa tertentu atau masyarakat pemakai bahasa tertentu, baik terhadap bahasa yang dikuasai oleh setiap individu maupun oleh anggota masyarakat. B. Ciri sikap bahasa. 1. Kesetiaan bahasa yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. 2. Yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. 3. Kesadaran adanya norma bahasa yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa. C. Komponen sikap bahasa. Komponen kognitif berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang dipergunakan dalam proses berpikir. 2. Komponen efektif menyangkut masalah penilaian baik, suka atau tidak suka terhadap sesuatu atau suatu keadaan, maka orang itu dikatakan memiliki sikap positif. Jika sebaliknya disebut memiliki sikap negatif. 3. Komponen konatif menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir, kesiapan reaktif terhadap suatu keadaan. D. Jenis sikap bahasa. 1. Sikap kebahasaan seperti menggunakan EYD, kata baku, kalimat efektif, dan aturan paragraf bahasa Indonesia. 2. Sikap non kebahasaan seperti sikap politik, sikap sosial, sikap estetis, dan sikap keagamaan. Kedua jenis sikap ini dapat menyangkut keyakinan atau kognisi mengenai bahasa. 3. Pada pertemuan ketiga, kita membahas tentang
konteks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. A. Pengertian tulisan akademik. Jenis tulisan yang mengaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan bahasa baku dan metode ilmiah atau saintifik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. B. Bentuk tulisan ilmiah. 1. Hasil kajian pustaka, makalah, artikel ilmiah populer, berita, biografi, buku teks, buku ajar, modul, buku panduan, praktikum, dan lain-lain. 2. Hasil dari proses penelitian. Laporan hasil penelitian D1 sampai dengan D3, skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, makalah hasil penelitian, buku referensi, monograf. C. Sistematika tulisan ilmiah. 1. Hasil kajian pustaka, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penulisan, pembahasan, simpulan, dan saran. Daftar pustaka. 2. Hasil proses penelitian, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, simpulan dan saran, daftar pustaka. Pada pertemuan keempat, kita membahas menjelajah dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Beberapa sumber dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Yang pertama ada ePusnas, kedua PDF Drive, Mendeley, Taylor Francis Online, Library Genesis, dan Google Trends. Pada pertemuan kelima, kita membahas presentasi ilmiah. Hakikat presentasi ilmiah. 1. Presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. 2. Berdasarkan pengertian di atas, terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi, yakni pemberi pesan atau komunikator, media yang digunakan, dan penerima pesan atau audiens. 3. Presentasi yang hebat terjadi apabila audiens memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui pemilihan media yang tepat, sehingga audiens terinspirasi untuk menentukan atau memilih langkah terbaik. 4. Presentasi yang luar biasa terjadi apabila audiens dapat merubah keyakinannya atas pengaruh komunikator melalui media yang ditampilkan. 5. Presentasi yang buruk terjadi apabila komunikator tidak mampu menjelaskan pesan dan tidak mengoptimalkan media yang dipergunakan, sehingga audiens tidak paham terhadap pesan yang diterimanya. Dan pada pertemuan ke-6 dan ke-7 kita membahas tentang mendesain proposal kegiatan. Hakikat proposal kegiatan. Proposal kegiatan yaitu rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan membuat produk atau jasa yang diajukan kepada pihak tertentu untuk memperoleh pembiayaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Sistematika proposal kegiatan. 1. Judul, 2. Daftar isi, 3. Bab 1 pendahuluan, 4. Bab 2 gambaran umum rencana usaha, 5. Bab 3 metode pelaksanaan, 6. Bab 4 biaya dan jadwal kegiatan, 7. Daftar pustaka. Menyusun rencana penyusunan proposal kegiatan. 1. Observasi lapangan, 2. Penyamaan persepsi, 3. Menyusun proposal kegiatan, 4. Presentasi proposal kegiatan. Dan pada pertemuan ke-11 sampai 15 membahas tentang laporan penelitian dan artikel ilmiah hasil penelitian. Hakikat penelitian. 1. Penelitian adalah suatu usaha atau cara yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu atau potensi dengan tujuan mencari jawaban dari masalah yang diteliti dengan metode ilmiah. Sugiono 2020. B.
Penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan, metode, dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan. Arifin 2018. Metode penelitian yaitu prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu dengan cara ilmiah. Cara ilmiah: 1. Rasional, 2. Empiris, 3. Sistematis, 4. Valid, 5. Reliable. Penelitian yang baik: 1. Bermanfaat bagi kebaikan, 2. Mengandung nilai kebaruan, 3. Tema up to date, misalnya yang dikaitkan dengan COVID-19, 4. Menggunakan prosedur penelitian yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, 5. Data dalam bentuk deskripsi, tabel, diagram, dan gambar, 6. Orisinil dan tidak mengandung plagiasi, 7. Bisa dipublikasi dan diakses dalam bentuk jurnal, proceeding, buku, dan lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.